Salam dalam kasih Kristus, umat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia pada hari ini bersama saya, Pendeta Jeffrey Aswin Hartanto dari GKI Sumbawa II Jakarta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari dan kesempatan yang baru untuk kami boleh kembali merenungkan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sertailah dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami juga boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Umat Tuhan, branding adalah istilah yang sering ditemukan di dalam dunia marketing. Sebuah merek biasanya akan lebih mudah dikenal dan memiliki kesan kuat karena adanya pencitraan ini. Sehingga kompetitor pun akan sulit untuk menggoyahkan, apalagi sampai menggeser minat masyarakat untuk beralih kepada produk yang lain. Ya, sebuah brand atau merek itu biasa dikenal dari namanya, dari desainnya, atau dari produknya sendiri, dan juga dari logonya bisa jadi. Hal yang paling mudah adalah ketika kita misalnya mau membeli air mineral dalam kemasan. Kita selalu pasti akan banyak orang menyebutnya, saya ingin membeli atau minum A, gitu, yang berasal dari inisial sebuah merek minuman air itu. Di warung, di restoran, atau dimanapun juga. Padahal kadang-kadang di tempat itu tidak menjual produk dengan merek A itu, tetapi orang akan bilang saya mau beli A, dan yang jual juga akan mengambilkan merek-merek yang lain, dan yang beli juga tidak akan komplain atau mengembalikannya. Karena yang dia inginkan adalah air minum itu tadi. Tentu saja merek atau brand ini dikenal karena dia sudah bangun sejak lama, sejak produk itu mulai dihasilkan. Mungkin dia yang pertama, kemudian dia juga selalu punya promosi-promosi yang baik. Sampai mungkin sudah laku pun mereka juga tetap harus melakukan promosi untuk mempertahankannya. Demikian pula dalam kehidupan kekristenan. Seringkali orang atau dunia seringkali melabeli kekristenan dengan bermacam-macam, mulai dari label yang baik sampai label yang kurang baik. Label atau hal yang baik biasanya banyak orang Kristen dikenal suka menyanyi di gereja. Karena itu tidak jarang orang Kristen terlatih bernyanyi. Ketika ada lomba-lomba pencarian bakat, misalnya banyak orang Kristen yang kemudian jadi juara. Atau orang Kristen mungkin dikenal karena dia tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian ketika dianiaya. Ya, umat mungkin mengingat ketika ada penyerangan gereja, banyakkan umat Kristen hanya berserah kepada proses hukum yang ada, bukan membalas kejahatan itu, dan masih banyak yang lain. Tetapi tidak jarang ada label-label yang kurang baik yang juga tersemat kepada orang Kristen karena oknumnya tertentu. Misalnya ketika ada sekelompok orang yang suka mabuk dan di dalamnya banyak orang Kristen. Kemudian dibilang, ya itu orang Kristen yang suka mabuk. Padahal hanya ada beberapa oknum di dalam kelompok tersebut. Atau ada sekelompok orang yang menggunakan atribut kekristenan, atau ada pribadi yang menggunakan atribut kekristenan misalnya salib, tetapi dia berkata-kata yang kurang baik. Bacaan kita pada hari ini ingin mengajak kita untuk mengingat bahwa seharusnya di dalam kehidupan ini tidak ada pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian pula ketika kita, orang percaya, yang seharusnya sudah berakar di dalam Kristus, kita seharusnya pun juga tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Jadi apapun yang kita perbuat, kita bisa menghasilkan buah yang baik mulai dari perkataan kita,
Seperti di Lukas tadi di ayat yang ke-45 dikatakan, orang yang baik akan mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sehingga kata-kata yang diucapkan dari mulutnya itu adalah luapan dari hatinya yang baik. Jadi akhirnya dia bisa berkata-kata dengan baik, bersikap dengan baik. Sehingga label baik atau buah yang baik itu seharusnya yang akan dihasilkan yang membawa kepada personal branding atau pelabelan orang itu secara personal. Karena perkataan, ucapan, dan tindakannya. Paulus juga kepada jemaat Galatia, kita sering dengar di Galatia 5 ayat 22-23, seharusnya buah yang dihasilkan itu adalah ya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah seharusnya yang ditunjukkan orang Kristen sebagai buahnya yang akhirnya orang Kristen akan dikenal dengan label-label seperti buah roh tadi. Label atau brand yang seharusnya membuat nama Kristus semakin dimuliakan dan dikenal dengan baik karena orang-orang yang punya label yang baik yang membuat Kristus juga mempunyai label atau brand yang baik tadi karena menghasilkan tindakan yang baik. Ingat, kita itu adalah agen-agen untuk kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita harus ingat selalu keberadaan kita sebagai anak Allah yang sudah berakar dalam Kristus sejak kita percaya kepada Dia. Untuk kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Menjelang berakhirnya 2024 dan kita akan memasuki 2025, kita akan mempunyai tekad yang seharusnya semakin diperbarui. Tekad untuk menghadirkan label-label yang baik di dalam diri kita, personal brand yang baik dari hal yang baik yang kita lakukan. Sehingga dunia akan mengenal, oh Ibu A ini adalah orang Kristen yang sabar karena dia tidak pernah marah-marah. Oh Bapak B ini adalah orang Kristen yang dikenal sebagai orang yang bisa menguasai diri sebagai pimpinan di kantornya. Karena dia jarang marah-marah atau cukup bijaksana di dalam bersikap kepada bawahannya atau anak buahnya. Biarkanlah kita menyematkan label-label yang baik itu untuk membentuk personal brand yang baik dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita itu muncul hal yang baik yang membawa citra Kristen atau kekristenan itu atau pengikut Kristus atau nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Jadi tujuan akhirnya diri kita yang baik, orang Kristen atau gereja yang baik, dan yang terakhir adalah nama Kristus yang dipermuliakan. Itu adalah tujuan utamanya. Selamat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan baik ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikenal sebagai umat Kristen yang mau berjuang untuk boleh melakukan hal yang baik. Sehingga dunia pun juga boleh semakin mengenal Engkau dan nama Tuhan yang makin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan gembala pada hari ini. Tuhan beserta.